Ada Roma Irama nangis sama Habib di framing, Roma Irama tobat. Roma sampai detik ini masih dalam keyakinan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya suka galak ke habaib-habaib yang suka merugikan umat, yang bandel-bandel, apalagi suka bikin ricuh di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Roma Irama akan mengklarifikasi ceramahnya yang di PBNU. Mari kita dengarkan. Baik, saya ingin menjelaskan kronologi tentang ceramah saya di PBNU. Seperti apa sebenarnya? Karena ada berita bahwa Roma Irama sudah bertobat tentang Ba'alawi, bahwa Roma Irama sudah mohon ampun kepada Ba'alawi, bahwa sudah mengakui Ba'alawi keturunan Rasulullah. Tidak seperti itu. Ya. Roma sampai detik ini masih dalam keyakinan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Roma Irama nangis sama Habib di framing, Roma Irama tobat. Roma Irama itu memang beliau itu wataknya begitu, itu watak orang Banten. Beliau ini kan masih keturunan Sultan Agung Tirtayasa. Orangnya kalau ditantang galak, tapi kalau dilembutin nangis. Itu ciri-ciri keturunan Sultan Banten. Jadi kalau di tantang ya makin galak. Tapi kalau misalnya tersentuh hatinya, jangankan lagi masalah yang besar, masalah kecil aja ngobrol begini ini bisa nangis kalau orang Banten. Ini kalau umpamanya lebaran itu ya enggak salah-salah banget rasanya kemarin, tapi nangis semua kalau kita salaman itu sama keluarga. Ada sepupu saya kalau jadi imam ngegerung-gerung, kalau ngobrol tersentuh sedikit ngobrol langsung nangis. Kemarin itu Roma itu Raja Dangdut terharu. Kejutan kedua terjadi, ternyata Ba'alawi ini teman lama saya. Yang namanya Habib Muhammad Syahab. Masya Allah, beliau ini teman lama, teman karib, sahib karib. Pernah berjuang sama-sama di Partai Idaman dulu. Beliau mensupport Partai Idaman, diantaranya ketika kita mengadakan deklarasi Idaman di Tugu Proklamasi ya. Beliau nyumbang hadroh, saya minta memang hadroh. Itulah Habib Muhammad. Ya, tentunya terjadilah satu keharuan yang luar biasa. Dia diundang oleh LDNU. Dia tidak tahu kalau ada Habib di situ. Diundang oleh LDNU untuk memberikan kisah bagaimana dakwah beliau. Berarti Roma Irama diundang oleh PBNU, tetapi Roma Irama itu tidak mengetahui di situ ada habaib. Beliau dengan musik, nggak tahu kalau ada Habib. Nah ternyata Habibnya nggak marah. Kan Roma Irama itu setelah beliau mengundang saya dicaci maki oleh Habib-Habib. Kata Roma Irama, saya tidak percaya ente itu cucu Nabi, tapi bukan memutuskan persahabatan. Kita tetap sahabat. Beliau ini sahabatnya Rizik Syihab. Beliau ini sahabatnya para kabib-kabib. Saya hanya tidak percaya kamu cucu Nabi saja. Kalau berteman kita biasa. Wong namanya mengakui cucu Nabi atau bukan itu bukan rukun iman kok. Bahkan sebelum ada polemik, kita tahu sendiri bahwa sahabatku yang saya cintai banget, Muhammad Rizik Syihab. Barangkali kalau saya ketemu sekarang pasti kayak Habib Muhammad kemarin tuh, gue peluk-pelukan, tangis-tangisan pasti. Karena kita sahabat.
sahabat. Bukan teman asal teman, sahabat. Cintanya sampai menusuk ke hati. Saya hanya tidak percaya kamu cucu Nabi, tapi kita tetap bersahabat. Tetapi Rizik Syihab nggak mau, malah mencaci maki. Bahar Smith malah mencaci maki. Nah, ketika ada Habib itu di PBNU yang hadir, baik sekali adabnya, terharu itu. Bang Haji Roma Irama terharu, nangis. Karena beliau, saya kan pernah beberapa kali ngobrol. Ya kadang-kadang ngobrol sama saya nangis juga. Ngambil tisu. Ya begitu orang yang berhati lembut. Orang berhati lembut itu gampang tersentuh hatinya. Makanya Bang Haji Roma Irama itu maunya begitu. Saya batalkan nasab ente, tapi kita bersahabat. Yang biasanya minjemin marawis, ya kita minjeman lagi. Yang biasanya kita ngobrol, kita tetap ngobrol. Yang biasanya kita ini adalah kerja bareng, kita kerja bareng. Yang biasanya bisnis bareng, kita bisnis bareng. Yang udah kagol punya mantu Balawi, nggak apa-apa, jangan suruh cerai. Kita hanya tidak percaya mereka cucu Nabi. Bukan berarti kita memutuskan segalanya. Itu memang yang diungkapkan oleh Bang Haji Roma Irama. Ini beliau sahabatku dulu bilang sebelum ada polemik. Ini ada rambut Nabi nih, ayo tes DNA, gitu kan. Nanti ketahuan tuh yang DNA Nabi kemana kalau zuriyah palsu. Ayo tes. Begitu ada polemik, mantunya mengcounter statement mertuanya, haram tes DNA. Inilah yang menambah keyakinan kita bahwa memang mereka bukan turunan Nabi. Dengerin apa yang diomongin Bang Haji, apa benar dia ngomong bahwa Balawi sekarang secucu Nabi? Nggak ada. Itu hanya framing-framing. Karena Bang Haji Roma Irama pengennya begitu. Saya batalin itu nasab ente bukan berarti kita bermusuhan, karena memang tidak ada dalilnya. Ente ngaku tahun 895 Hijriah, sebelumnya ndak ada. Sedangkan orang yang diaku itu hidupnya tahun 345 Hijriah. Nah, di dalam tahun 345 Hijriah sudah ada kitab nasab, keturunan Nabi dicatat semua, tapi ente nggak ada. Katanya ente turunan Ubed. Ubed nggak dicatat sebagai keturunan Nabi. 550 tahun. Di dalam kitab Silsilatul Alawiyah tidak dicatat. Di dalam kitab Tahdhibul Ansab tidak dicatat. Muntaqilatut Talibiyah tidak dicatat. Al-Majdi tidak dicatat. Itu semua di abad 5. Masuk ke abad 6 ada kitab karya Imam Al-Fahru Raji, Kiai Haris. Imam Al-Fahru Raji itu seorang ahli tafsir, ahli usul fikih. Kalau ada lafaz al-imam dimutlakkan dalam usul fikih, maka al-muradu al-imam ar-Razi. Nah, beliau menulis kitab nasab. Beliau menulis kitab nasab namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Beliau menulis Ahmad bin Isa punya anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubed. Itu tahun 597 Hijriah. Kemudian muridnya penulis kitab Al-Fahri itu wafat 614 Hijriah. Menulis juga tidak ada nama Ubed sebagai anak Ahmad bin Isa. Kemudian kitab Al-Asili, kemudian kitab As-Sabatul Muson, kemudian kitab Umdatul Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang nulis bahwa Habib ini putune Kanjeng Nabi. Tidak ada. Lah lamun wis mengkono niku premen kita arep dikon dipaksa-paksa ngakui. Wong kita wis ngedeleng kita belaka. Premen maning ukur urusanane. Apa kita harus berbohong gitu demi kamu? Bahwa kamu cucu Nabi, walaupun kita nggak percaya kan nggak bisa. Jadi udah, kata saya,
ini udah selesai bahwa ente bukan cucu Nabi. Tes DNA ane melenceng Ki Haris. Wong India, wong Kaukasus, bukan orang Arab, nggak ada keturunan Arab sama sekali jalur laki-lakinya itu, nggak ada. Maka sudah beres saja biasa. Ayo kita bareng-bareng lagi. Yang biasanya datang tuh ke rumah saya jual minyak wangi, silakan. Saya bayarin 5.000. Yung minyak wangi 5.000 kok, pengennya 500.000. Udah, ayo dagang. Kalau misalnya kita suka kepada barangnya, kita beli. Enggak, gara-gara ente Balawi kita suka barangnya, enggak beli, enggak bakal. Ayo kayak orang-orang biasa lagi. Bahwa ente bukan cucu Nabi itu sudah hakul yakin. Tajalla tajalliyan zahiran bayinan. Orang yang masih percaya itu dosa besar itu Kiai Suwarman itu. Premen orang dosa besar yang menisbatkan orang yang bukan cucu Nabi diomong cucu Nabi. Itu ida bi Rasulillah. Walladzina yuduna Rasulullah lahum adzabun alim. Orang yang menyakiti Rasulullah itu akan mendapatkan siksa yang besar. Bagaimana coba orang yang bukan cucunya Nabi berbuat zina, minum-minuman, narkoba dan sebagainya, sering itu sekali ada di berita. Kemudian kita masih meyakini mereka sebagai cucu Nabi. Lalamun umpamane sing di nisbataken orang-orang soleh semua mah nggak banyak gitu. Tapi orang soleh iku mungkin bohong, orang gede dosanya itu. Tapi kalau sudah ini yang dinisbatkan orang-orang yang tidak pantas akhlaknya begitu, na'udzubillah, ini lahum adabun alim. Se-Indonesia bersaksi semua tukang dawir minta duit. Udah terkenal sekali itu. Semua orang, kalau yang saya ketemui kiai-kiai ngomong, alhamdulillah Kiai Imad, gara-gara Kiai Imad sekarang tidak ada lagi yang keliling minta-minta, maksa-maksa minta duit. Itu hampir di setiap daerah. Sampai wakil Rais Am PBNU ketemu saya nggak mau sebut namanya, takut nanti dimarahin. Ketemu saya, Kiai Imad, setelah Kiai Imad ini nggak ada lagi tuh yang keliling-keliling ke rumah minta-minta duit katanya. Jadi yang didawir itu pengurus MWCNU, bukan hanya tingkat MWC, tingkat ranting, tingkat Suriah pun mereka berani dawir. Suriah, PBNU berani didawir sebelum bab nasab ini. Sampai-sampai itu Rais Suriah PWNU Jawa Tengah, Kiai Sodakoh, saya pernah lihat di YouTube-nya. Saya kangen nama Habib, katanya beberapa tahun ini nggak ke rumah-rumah saya. Persis di samping saya, kiainya nggak pernah pakai sendal, nyeker, nggak punya sendal. Tapi pernah didatangi oleh orang-orang yang ngaku keturunan Rasul, yang minta duit, aneh mau ngadain maulidan. Dikasih uang sekitar mungkin 300.000. Kemudian udah dibawa, keluar udah meninggalkan rumahnya, dibuka, kemudian mencak-mencak datang lagi, marah. Ke kiai, saya manggilnya Kiai Nyeker karena beliau bilang Kiai Nyeker juga gitu kan, padahal namanya bukan itu, alumni dari Kempek, alumni Kempek pesantren Cirebon. Masya Allah, mintanya apa? Minta uang ratusan ribu, yang merah-merah tuh ratusan ribu, bukan ratusan rupiah zaman dulu, bukan merah juga kan sama. Ratusan ribu sebanyak 99 lembar, jadi berapa duit? Ya Allah, 9.900.000. Masih mending kalau barusan katanya diminta 33 juta.
Jalan mana tadi dia? Aja. Oh saya mau wani. Cacakan lain orang dia ya. Karena lo menjadi orang dia, kudu kawin halinya orang dia gitu kan. Jadi akhirnya terbawa suasana. Saya tidak suka dengan orang yang mengatasnamakan keturunan Rasul, tapi perilakunya menyusahkan umat. Perilakunya bahkan memeras umat, memeras kiai, memeras ulama. Walaupun bukan ulama, umat diperas tidak boleh. Mengatasnamakan punya nasab yang mulia, tapi kemudian mengkapitalisasi umat. Itu yang saya tentang selama ini. Ya, bahkan saya pernah matur ke Abah Lutfi, bah, saya suka galak ke habaib-habaib yang suka merugikan umat, yang bandel-bandel, apalagi suka bikin ricuh di negara ini. Kata Abah, oh saya, padahal saya ini sudah seperti itu, melawan kapitalisme dan neofeodalisme atas nama agama ataupun mengatasnamakan kemuliaan Rasulullah sebelum ramai-ramainya kajian tesisnya Kiai Iman. Sebelum adanya ramai-ramai kajian tesis Kiai Iman itu, saya sudah seperti itu. Sudah seperti ini adanya. Ya. Jadi bukan karena ada sekarang tesis Kiai Iman langsung lantas kemudian saya menjadi arogan. Enggak. Saya membela umat, saya membela syariat. Karena seringkali ayat yang ini yang tadi innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira seringkali dijadikan sebagai dalil yang seolah-olah sekarang keturunan Rasul mau tidak sholat atau mau maling ke ataupun mau memeras orang lain tidak dosa, enggak apa-apa. Dari mana? Dari orang yang menjadi saksi, ya, yang menjadi korban. Ada didatangi, kemudian waktunya sholat, Bib, ayo sholat. Ente aja yang sholat, Habib enggak sholat, enggak apa-apa, tetap masuk surga. Gitu ngomongnya. Kemudian di depan saya ada juga, tadinya teman saya, bilangnya ke saya, ya akhi, kita nih kalau ngambil ayam orang lain, kita nih tidak dosa. Kenapa? Antum bilang gitu kata saya. Karena nanti yang akan membayarnya, mengganti ruginya Rasulullah nanti di akhirat katanya. Ya Allah, maling kok bawa-bawa Rasulullah gitu loh. Pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Enggak bawa Rasulullah saja, maling itu jelek. Atau bukan turunan Rasulullah, maling itu jelek. Apalagi kalau turunan Rasulullah, maling itu ya lebih jelek lagi. Kalau dilakukan oleh keturunan Rasulullah. Demikian klarifikasi Rhoma Irama dan Kiai Imaduddin dan ditambah dengan Sayyid Saif Alwi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.